tidur, Yesus yang nangis. Ya, ya. Yesus yang konsepnya ingin tadi mati rasanya. Yang tidur itu kan murid. Iya, Yesus itu yang hanya tidur. contoh aja, Pak. Perbandingan saja. Perbandingan Yang dibahas betul, Bunda Bang. Rama itu Yesus yang tidur. Itu yang di di atas perahu itu. yang Kenapa? Yesus Apa itu. salahnya tidur di perahu? Enggak ada salah. Tidak ada yang marah juga. Itu Nggak kok ada. dibahas. Ya kenapa emang? Ada di Bibelmu, Bang. Kita heran aja kok Tuhan tidur di situ loh. Tuhan nangis. Loh, kan Dia juga manusia kan. utuh. Mungkin tanya Dia kan tidur sudah itu jadi manusia apa Tuhan, gitu aja. Nah, kalau dia manusia, dia Ya aku ya. udah, Oke. berarti bukan Dia Tuhan bagi kan? kami, Anda bagi mengakui kamu dia. tidak. Berarti Anda menuhankan manusia gitu, simple. Loh. Kalau penafsiranmu itu bukan Tuhan, itu terserah. Bagi kami itu dia Tuhan. Ya kalau gitu tidur Selesai. aja Pak. Ngapain naik? Ngapain dibahas? Gitu tidur. Ya kenapa kalau dibahas kita mau bahas apa ada undang-undang larangan? Namanya dialog. Kalau Muhammad mandi atau apa dibahas juga. Iya emang nggak apa-apa kan dia manusia. Kami mengakui dia manusia, wajar mandi, Gini, tidur. Kami juga mengaku Yang kami dia bahas manusia ini juga. karena Tuhan itu Yesus kalian Dia anggap juga Tuhan, tapi kenapa dia nangis? Kenapa dia ngantuk Dia tidur? juga, Kenapa dia dia? juga Gagal kami paham. akui sebagai manusia. Kalau dia bukan manusia, setan, jin, pasti dia tidak akan berdialog dengan manusia. Tuh apa itu? Kau ngomong apa? Kau itu ngigo kah? Iya, kalau dia tidak Kau sebagai lagi ngigo manusia, naik? ngapain dia dialog Apa kau sama bahas di manusia? setan? Kita bahas Yesus. Bagaimana mau sampai ke manusia kalau dia bukan manusia? Lah faktanya Ngomong zaman apa Musa sih, itu Tuhan mampu berdialog langsung dengan Musa, nggak harus jadi manusia, Pak. Ah, itu titiknya kalian. Sekarang begini saya tanya, Loh, Tuhan di kan? Tuhan di kisah penciptaan, waktu kisah penciptaan kan Roh Allah langsung melayang di udara, melayang di atas ini kan air. Atau roh Tuhan itu sendiri bicara sama manusia, berdialog. Sekarang berupa roh. perbandingan. Iya, Allah Bapa, Allah Sang Pencipta. Yang menurut kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dia berdialog langsung dengan manusia dalam rupa roh, ya kan? Ya. Maksudnya Iya, nanya di konsep kejadian. Islam maksudnya? Di kejadian ada tidak? Oh, kejadian. Mana ada Ada. Tuhan dalam konsep roh, Pak? Tahu nggak roh itu adalah ciptaan Bapak ini? Roh Ya. itu apa, Pak? Roh itu apa? Sekarang di Taurat itu kalian yakini tidak roh Allah melayang-layang? Iya, roh ciptaan Allah itu melayang-layang udara Allah Lalu boleh. di Taman Eden yang sebelum mereka masuk dalam Enggak, dosa menurut itu. saudara saya ini, menurut saudara Kan mereka saya, bersahabat, bergaul. apakah roh itu bisa diciptakan? Menurut saudara? Sunyi sepi sendiri. Saudara, tolong dijawab dulu, saudara. Kompak dia, kompak. Itu pertanyaan ditujukan kepada siapa tuh, Bang? kepada Pak Martin dan Kepada juga kepada ini, Yoswator. pembina Bisa upacara. tidak Oh, roh itu diciptakan? Siap. Ya. Tadi saya kira kepada yang lain itu. Saya jawab ya, Bang. Iya. Bisa Bisa. enggak roh itu diciptakan? Bisa. Nggak bisa Bisa enggak Tuhan diciptakan. diciptakan? Hah? Roh ini bisa dicipta atau tidak? Kalau menurut Bapak gimana? Ya, roh itu makhluk. Dia bisa dicipta. Menurut Abang gimana? Roh bisa dicipta roh- tidak? Roh itu nggak bisa diciptakan kecuali Allah. Allah yang mengutus roh itu. Enggak, Roh saya ulang. Allahnya. Boleh tidak roh itu diciptakan? Kalau secara manusiawi nggak bisa, Bang.
Ya, manusia memang tidak bisa menciptakan roh. bisa. Yang maha pencipta Iya. kan Tuhan. Nah sekarang Iya. bisa tidak Tuhan menciptakan roh? Itu dengan segala kekuasaannya itu bisa saja. Oke, bisa. Nah sekarang Iya. bisa tidak Tuhan diciptakan? Bisa Tuhan diciptakan. Ciptaan Allah itu siapa? Aduh parah ini Pak Martin. Ya, Ampun saya. paham dulu. Ciptaan Allah itu siapa? Tuhan bisa Kalau kita diciptakan manusia. menurut Bapak? Iya. Waduh. Sip. Jujur. Gimana ini teman-teman. Aduh, Jujur itu sakit penting. kepala saya. Jadi kalau Kristen udah berapa Tuhan diciptakan Kristen? Aduh, parah. Ada Martin. Iya bang. Tuhan bisa diciptakan. Gak bisa. Loh tadi bisa kan? Udah berubah lagi deh. Teler ini. Kalau roh bisa diciptakan, bisa. Gak bisa juga kecuali Allah yang ciptakan roh. Iya. Intinya roh bisa dicipta, siapapun penciptanya bisa dicipta. Bisa. Siapa yang Bisa. cipta? Gak bisa manusia yang cipta. Iya pastilah. Nah sekarang Iya. kalau roh bisa diciptakan, Tuhan tidak bisa diciptakan. Yang mana yang Tuhan di antara roh dan Tuhan itu sendiri? Roh kan bisa dicipta. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan itu bukan roh. Karena roh bisa dicipta. Sementara Itu Tuhan tidak menurut bisa pemahaman dicipta. Bapak. Loh tadi katanya roh bisa dicipta. Tuhan tidak bisa dicipta, berarti Tuhan bukan roh. Karena Tuhan tidak bisa dicipta, maka Tuhan bukan roh. Sampai sini paham nggak? What? Watch ya. Apa maksud abang ketawa-ketawa? Kan ditanya. Kalau abang bisa menciptakan roh, saya akui. Kenapa jadi, Kalau abang kenapa menciptakan jadi roh. saya yang menciptakan roh? Jangan bang, jangan pertanyaan menjebak bang. Kalau saya tidak tahu itu. Saya awam. Merasa dijebak dia Gurunda. Ya, jebakan itu. Dimakan kurang. Hakikatnya Bang Martin Allah di saja mana yang bang? Tinggal di menciptakan. mana bang? Saya asli NTT bang. Oh NTT, iya ya. Ya, Toples bukan? apa itu toples? Toplores? Bukan. Oh bukan. Beda ya? Nah, beda. Flores beda. Itu daratan lain lagi. Tapi satu Kabupaten. provinsi bang. Ya. Oh siap. Toples Toplores. Baru dengar ini. Jangan ngarang-ngarang bang. Nanti didengar orang nanti. Enggak, cuman kita berdua kok, nggak ada yang dengar yang lain. Ya, Terus Bang. kami ini bukan orang. Yang merasa aja. Elmo, selamat malam Elmo. Agama apa? Islam. Gerai Kristen. Teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Minta permintaannya Kristen ya. Lanjut. Saudara Martin, roh bisa diciptakan. Tuhan tidak bisa diciptakan. Berarti Tuhan bukan roh, karena roh bisa dicipta. Nah, Ya, gimana itu pemahaman saya, Bang. Kalau seandainya waktu itu Nah, Allah ciptakan Tuhan lagi, dengar baik-baik. Berarti Maria itu tidak bisa mengandung Tuhan Yesus. Paham? Karena? Ya, Karena? karena
dia tidak mau cipta Tuhan lain. Makanya dia utus roh itu kepada Bunda Maria supaya melahirkan Yesus. Begitu Nah, Bang, yang itu dilahir- menurut pemahaman Ya. saya. Kalau Iya, kalau iya. bangnya Nah. kalau abangnya bilang bisa ya silakan, saya tidak tahu itu. Enggak, kita ikuti pemahaman abang dulu. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia. Terus kenapa dituhankan? Nah, itu dia. Dia kan roh yang menjadi manusia, roh Allah yang menjadi manusia. Dan turun ke bumi menjadi manusia lewat Bunda Maria. Oke, berarti di dalam Tidak diri ada Yesus kata ada. ciptaan di situ. Oke. Berarti di Memang dalam manusia diri Yesus. diciptakan. Oke. Berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Roh Allah bekerja. Roh Allah. Jadi rohnya Yesus itu roh Allah. Iya, hakikatnya Allah. Jasadnya jasad Allah atau jasad manusia? Jasadnya ya karena dia sudah turun ke bumi menjadi manusia, ya jasadnya manusia. Begitu, Berarti Bang. Oke, berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan roh Allah. Wah, itu salah tuh Bang, salah. Jadi tapi tadi manusia Kerasukan. dia. Masa kok dipakai kata kerasukan? Tapi dia manusia, Bang. Keliru, itu gagal paham itu. Tapi jasadnya Yesus ini jasad manusia, betul? Iya, betul. Roh yang masuk ke dalam dirinya adalah roh Allah, betul? Iya. Nah, berarti jasad manusia yang kerasukan roh Allah. Kok pakai kata kerasukan? Iya, karena dia kerasukan. Kata rasuk berasal kata rasuk, manusia yang dirasuki oleh Tuhan. Itu menurut pemahaman Bapak. Jadi bagaimana? Jadi yang benar yang mana? Pemahaman Abang gimana? Manusia kemasukan roh Tuhan gitu. Oh, itu begini. Allah mengutus Roh Kudus, ya, lewat perantara Bunda Maria, maka lahirnya Yesus. Berarti itu buah roh, buah roh. Nah, rohnya Bukan ini kerasukan di roh. dalam, ya, di dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Ya Roh Kudus lah, satu saja. Ada berapa roh, Bang? Rohnya satu saja. Satu saja, oke. Setahu saya. Nah, yang takut itu siapa? Ketika Yesus ketakutan, yang takut yang siapa? Rohnya atau jasadnya? Ketakutan di mana, Bang? Lukas 22 nomor 44 kalau nggak salah. Yesus ketakutan di situ. Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Iya, dia ketakutan. Ya, Yang ketakutan waktu ini itu dalam keadaan genting itu. Ya, itu dia makanya. Yang ketakutan ini jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus yang biologis itu, yang daging itu, atau roh yang ada dalam dirinya yang ketakutan? Ini kalau kita analisa secara manusiawinya, karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi manusia. Ya. Yang jelas pribadinya yang manusiawi itu yang ketakutan. Nah, yang saya tanya, rohnya atau jasadnya yang ketakutan? Jasadnya, Bang, pastilah. Karena dia sudah turun sebagai manusia. Oh, jasadnya yang takut. Apakah boleh jasad itu takut tanpa roh? Tanpa roh. Iya. Dijebak bagus sedeng. Misalnya, pernah tidak Anda melihat ada jasad yang dibawa ke kuburan, jasad itu lari karena takut? Pernah enggak? Atau ada kebakaran,
3 Ini mayat sudah melarikan larut diri di karena takut jasad kepanasan. orang mati. Waktu itu kan Yesus Bisa belum gitu mati. beritanya ya. Waktu itu kan Yesus belum mati. Dia masih di Bentar-bentar, taman Gurunda Getsemani. dan Brethren Matren, TTS dari mana? Dari Papua. Oh, Wah, kakak kita yang Mantap. cantik. agama ini Kristen kah? Iya, agama Kristen Protestan. Protestan. Iya. Oh, siap-siap ya. Ketahuan Selamat. dari Selamat lipstiknya malam, bawa Protestan. saya dari Papua, perkenalkan. Nggak ada lah bang ngaruhnya dari listrik Apa Protestan hubungannya apa lah bang listrik? cuma nih. Ya, selamat bergabung di ruangan dialog. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab, silakan langsung masuk aja ya. Iya, saya dari tadi sempat ikuti percakapan yang ada. Ini diskusi yang luar biasa. Wih, Kita mantap. negara kita terdiri dari 5 agama, dan dengan adanya ketertarikan dari saudara-saudara saya dari Muslim untuk mendiskusikan isi ayat Alkitab, saya sangat hargai, saya sangat hormati. Dengan segala pemahaman kita yang ada, masih ingin mencari tahu apa tujuan daripada penulisan di Alkitab. Satu hal yang ingin saya mau sampaikan di sini bahwa isi ayat Alkitab tidak bisa diartikan dengan pemahaman manusia secara logika, tapi harus di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Karena ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dengan akal manusia kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat. Pemahaman dan pemikiran Allah itu berbeda dengan manusia, dengan Allah itu berbeda. Jadi penulisan itu harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan saya kira di dalam Al-Quran juga mengakui adanya Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita menanyakan, meminta petunjuk atas ketidakpengetahuan kita tentang ayat yang tertulis di Alkitab, saya kira pasti kita akan mendapat tuntunan Roh Kudus. Karena saya juga sedikit ada gambaran tentang ayat Al-Quran, dan di situ saya begitu memahami sedikit saja, tapi saya melihat bahwa antara Al-Quran dan Alkitab itu ada satu kesatuan. Cuma ini pemahaman saya. Pada saat agama ini lahir dengan perbedaan pandangan, prinsip, pendapat, dan itu mengakibatkan penulisan setiap ayat atau firman yang tertulis dalam kitab-kitab kita berdasarkan mereka itu dengan pemahaman, dengan keterbatasan mereka yang ada. Jadi kadang kalau kita mau mengartikan bisa menyalahkan, oh di Muslim begini, di Protestan begini. Jadi saya kira tidak ada yang salah dalam kedua agama ini. Saya melihat bahwa mereka memiliki satu latar belakang yang sama sebenarnya. Hanya karena manusianya akhirnya perbedaan itu terjadi. Berarti saya potong dikit, Bunda saya potong dikit. Berarti Bunda mengimani Yesus itu sama dengan Nabi Isa di Al-Quran ya? Iya, benar. Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Boleh tadi ada satu hal diskusi tentang siapa pemberi kehidupan. Di sini kan ada yang bilang, masa Yesus Allah kok bisa tidur? Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Dan kehidupan Adam dan Hawa sampai manusia yang ada hari ini, keberadaan kita terlahir sebagai manusia berdosa. Namun Alkitab mencatat bahwa oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia adalah manusia yang suci. Dia tidak bisa datang dengan keberadaannya dalam kesuciannya ke tengah dunia yang berdosa ini. Oleh karena Oke, Bunda. Oke, udah. Kita tanya Pak Martin dulu. Menurut Pak Martin, apa Pak Martin setuju dengan pendapatnya Bunda siapa tadi TTS bahwa Yesus dan Isa sama? Menurut Pak Martin gimana? Ya, setuju sekali Bu, setuju sekali. Sangat Baguslah. setuju. Karena banyak saudara-saudara Kristen tuh mengingkari loh. Lanjut. Iya. Jadi Dilanjut dulu Bunda. Oleh karena ini saya mau menjelaskan tentang manusianya Yesus. Oleh karena
keberdosaan manusia, Allah tidak bisa datang dalam kesuciannya ke tengah dunia ini. Namun kasih Allah, di mana Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambar dan peta dan teladan Dia. Oleh karena itu, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, dan Ia mau menebus dosa umat manusia dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus dalam rupa manusia itu sendiri, supaya Ia menanggung dosa umat manusia, agar manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dapat diselamatkan. Yesus datang sebagai manusia normal sebagai itu, tapi Dia sendiri adalah Roh Kudus yang dititipkan dalam kandungan seorang Maria untuk lahir dalam keberadaannya sebagai manusia, supaya Ia dapat menebus umat manusia. Di dalam ayat Kalau gitu gini, sebentar Bunda. Bunda, jangan terlalu panjang lah. Nah, itu keimanan bukan? Kalau dalam Al-Quran kan bukan Yesus atau bukan Nabi Isa yang disalibkan ya. Dia diangkat, dia diselamatkan, diangkat naik. Itu perbedaan kita itu ya. Nah, gini, kalau Bunda mengimani bahwa Yesus yang mati untuk keselamatan ya, karya keselamatan dilakukan oleh Yesus. Apakah di dalam Bible Bunda pernah membaca bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Dia akan mati untuk penebusan dosa waris? Kan kalian mengimani bahwa kalau kita baca Roma 5:16 ya kalau nggak salah, di situ tertulis bahwa akibat kesalahan satu orang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat ketaatan seorang maka semua memperoleh keselamatan. Nah, ini kata Paulus. Nah, kalau menurut Yesus gimana itu tentang karya penyelamatannya dosa waris Adam? Silakan. Silakan yang lain ya, saudaraku. Baik, kalau di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 sana katakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mengaruniakan Ia datang ke tengah dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, atau di sini dikatakan barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Ini kepercayaan dan keyakinan kami. Dan kami percaya penuh kepada firman. Kalau isi firman ini, kalau kami tidak percaya, untuk apa kami mau mengenal? Ini isi buku yang tadi saya baca, tapi bagian daripada catatan firman yang tertulis. Kalau kami tidak percaya, untuk apa kami berada di sini, di posisi yang saat ini? Masih banyak pilihan agama lain. Tapi kami sungguh percaya dengan segala yang tertulis bahwa itulah rencana Allah. Bang Juma, Bunda. Bang Juma. Oh, silakan Gurunda, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas ilmunya Mbak TTS. Ya, untuk memahami isi Bible, menurut Ibu tadi, kita harus dapat bimbingan Roh Kudus. Kalau kami umat Islam, Roh Kudus itu cakupannya, pengajarannya include dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran, gitu ya. Nah, maksudnya gimana, Mas? UTST, suara masuk. Maaf. Oh, turunin aja hostnya Pak. Iya. Nah, sementara pembanding antara contoh Ibu dengan saya, Ibu punya Roh Kudus, saya nggak ada Roh Kudus, melainkan ajaran Roh Kudus yang saya punya, yaitu Al-Quran. Jadi tegaknya sebuah pengajaran Roh Kudus di Islam adalah tegaknya Al-Quran di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau Ibu, di dalam diri Ibu ada Roh Kudus. Nah, saya ingin tahu dari Ibu, di dalam Lukas 2, karena kan sudah ada Roh Kudus pada diri Ibu, saya ingin tahu Roh Kudusnya ini bimbingannya nanti seperti apa gitu ya. Iya. Di dalam Lukas 2 diterangkan bahwa nomor 11 utamanya,
telah lahir juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini saya mau tahu ya dari Roh Kudus yang ada pada diri ibu ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Ya, yang lahir itu adalah anak Allah dalam rupa manusia. Oke, jadi dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, anak Allah, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan sudah pasti bukan manusia. Maaf ya, saya sedikit kasih ini dengan pemahaman yang saya miliki. Allah, kalau kita bisa melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Enggak, tapi Ibu katanya ada bimbingan, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus kan tugasnya membimbing. Nah, saya ingin Roh Kudus itu menyatakan yang lahir ini Tuhan atau manusia. Dia adalah anak Allah dan dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia 100% manusia, namun dia juga terlahir sebagai 100% manusia, namun dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah bisa berubah menjadi bukan Allah gitu ya, Bu ya? Ini yang saya katakan tadi, kalau kita melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Oh, berarti ketuhanan Allah Allah itu jadi dia mustahil. Segala hal yang mustahil dia sanggup karena dia Tuhan atas bumi, langit, dan manusia. Maksudnya yang tidak masuk akal itu adalah Allah gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah itu tidak bisa dilogikakan. Kalau Allah bisa dilogikakan, berarti Allah itu 100% manusia. Dia tidak sama seperti yang kita pikir. Pikiran Allah itu kita tidak bisa menyamai. Ya, bukan pikiran Allah. Yang saya tanya ini, Roh Kudus dalam bimbingannya kepada ibu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Itu yang tadi saya katakan, dia 100% sebagai manusia, tapi dia itu sendiri adalah Allah, anak Allah atau Tuhan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Sekarang saya mau jelaskan tentang Allah Tritunggal. Bukan. Yang lahir ini Tuhan atau yang lahir ini manusia? Yang lahir. Yang lahir itu Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah 100% manusia. Di dalam kandungan manusia dia terlahir. Karena Allah itu yang tadi saya katakan, dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa hadir dalam kesuciannya. Maka itu dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus terlahir sebagai manusia untuk tujuan penyelamatan itu sendiri di tengah dunia ini. Yang tadi di mana itu tadi Mbak yang katakan bahwa Tuhan lahir. Iya, yang lahir ini maksud saya Roh Kudus membimbing dia ibu. Tuhan. Dia sendiri adalah Yesus, adalah Tuhan. Jadi yang lahir ini Tuhan. Iya, Yesus Kristus, anak Allah. Bukan manusia berarti ya, Bu ya? Dia 100% terlahir dalam rupa manusia. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Dia Tuhan, terlahir, mengerti tidak? Terlahir dalam rupa manusia untuk menanggung dosa manusia. Iya, bukan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Yang lahir. Yang dilahirkan Maria, juga yang keluar rupa manusia, saya. Yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Tuhan, coba tangkap kalimat saya. Jangan mencoba untuk menjebak ya, mohon maaf, tolong. Enggak, saya bukan menjebak, saya hanya ingin menguji apakah yang ada pada diri ibu Roh Kudus atau roh tidak kudus, gitu loh. Jangan belepotan, Bu. Roh Kudusnya pasti begini.
Yesus di dalam Yohanes 16 menerangkan bahwa setelah ia pergi akan turun roh penghibur. Penghibur itu akan membimbing manusia kepada setiap kebenaran. Saya ingin bimbingan itu terbukti di dalam diri ibu yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia. Apa bimbingan roh yang ada dalam diri ibu? Silakan. Dia adalah Tuhan. Oke, dia adalah Tuhan. Berarti yang lahir bukan manusia. Dalam bentuk dan rupa manusia. Oh, berarti Tuhan dalam rupa bentuk manusia. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tadi ibu mengatakan dia adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Itu gimana, Bu? Coba tanya Roh Kudusnya. Dia yang dimaksud, Yesus itu sudah ada waktu masa, kalau pengajaran kami, waktu masa penciptaan Allah menciptakan roh melayang-layang kami bersama di situ. Itu kalau melihat itu ada 3 pribadi juga ada di sana, ada Yesus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Allah Bapa. Loh, Yesus di sana, di situ sebagai apa di sana, Bu? Kan Maria belum melahirkan. Benar, tapi mereka adalah roh. Allah itu adalah roh. Ini yang perlu kita pahami. Ya, Allah itu adalah roh. Tapi kan Yesus bukan roh, dia manusia, Bu. Dia kemudian terlahir sebagai manusia, tapi dia sudah ada pada masa penciptaan itu. Berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi manusia. Iya. Tapi tadi tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Roh Kudusnya bingung ya, Bu ya? Jadi sebenarnya untuk kami tidak bingung. Mungkin untuk Anda bingung. Kalau kami Tapi Anda nggak bisa menjawab. Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Banyak ayat yang kami bisa ini karena saya belum ada persiapan malam hari ini. Bukan Ibu. Saya minta jangan ibu, saya nggak butuh ibu. Saya tahu ibu terbatas. Saya minta Roh Kudus yang ada dalam diri ibu yang menjawab saya. Ini Pak, minta maaf, kita selaku manusia kita masih dengan kekurangan kita. Roh Kudus punya kekurangan, Bu? Jadi Roh Kudus nggak berperan dalam diri ibu? Tadi ibu di awal menyatakan kita mengerti Bible karena minta ke Roh Kudus katanya. Nah, saya curiga yang ada pada diri ibu itu adalah Roh tidak kudus. Kok tidak ada bimbingan? Jadi minta maaf ya, kita manusia berdosa, sampai kapanpun kita manusia berdosa. Kok jadinya jawaban? Saya tidak tanya ibu, yang saya tanya roh yang ada dalam diri ibu. Apa bimbingannya ke ibu setelah saya tanya? Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sendiri yang mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan di abad pertama Masehi yang membentuk diri menjadi manusia. Apakah itu betul atau itu hanya karangan-karangan ibu aja? Sebenarnya tidak ada karangan. Roh Kudus itu jelas ada. Oke. Enggak, maksudnya Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kok ada Tuhan dibentuk? Alkitab itu luas. Jangan melihat dari satu ayat untuk mengartikan segala hal. Dan setiap ucapan itu memiliki banyak pengertian. Kalau Anda dengan pengertian Anda seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau Alkitab, setiap ayat itu kalau digali satu ayat memiliki ribuan pengertian yang banyak. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya menghargai ibu, saya menghargai. Cuman saya ini minta agar saya berdialog dengan roh yang ada dalam diri ibu yang ibu sebut sebagai Roh Kudus. Itu yang saya minta. Sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tolong tanya roh yang ada dalam diri ibu, apakah ada Tuhan yang dibentuk setelah itu kemudian? Setelah Tuhan menyatakan diri dalam Yesaya 43 nomor 10, masihkah ada Tuhan yang akan dibentuk menjadi manusia misalnya? Sebenarnya itu di Yesaya itu banyak menjelaskan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ayat yang tadi dimaksudkan, Merin tolong bawa Mama Alkitab dulu. Merin.
Jadi ayat yang dimaksudkan ini saya masih belum bisa menjawab sebagai sebuah pertanyaan yang Anda tanya, tidak bisa. Karena kehadiran Yesus disertai dengan nubuatan-nubuatan dari Allah itu sendiri. Jadi dengan satu ayat kita tidak bisa menyalahkan keberadaan Yesus. Itu salah, itu sebuah kesalahan. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa isi ayat firman tidak bisa dilogikakan. Allah tidak bisa dilogikakan. Ini contoh. Kalau gini Bu, Ibu mengatakan Allah tidak bisa dilogikakan, tetapi secara terbalik Ibu melogikakan Tuhan datang, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disapi dan seterusnya, dibungkus kain kafan, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Ibu melogikakan Tuhan, katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Saya tidak melogikakan, tapi itu adalah kebenaran yang saya yakini. Mohon maaf. Artinya Tuhan Itu Ibu kebenaran. bisa dilogikakan dengan perspektif kebenaran versi Ibu, kan gitu? Bukan versi saya, versi Alkitab. Itu adalah kebenaran. Ya, kan kitab sendiri yang menyebut tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ini bahasa yang ini juga saya masih sangsi tujuannya apa. Saya harus buka Alkitab baru saya bisa menjelaskan tujuannya. Roh yang Anda sebut kudus nggak bisa membantu Anda sekarang atau gimana? Itu yang tadi saya sampaikan. Roh Kudus itu tidak seperti yang Anda pikir. Karena ketika hidup saya kalau biasa-biasa, saya punya pemahaman juga terbatas. Ketika hidup rohani saya bagus, atau saya ada persiapan untuk topik ini, pasti saya dapat pimpinan. Dan topik ini sebenarnya bagus. Sebenarnya jadi Roh bagus, Kudus saya harus ini persiapkan. Mohon maaf, itu harus dipersiapkan. Dan kita minta pimpinan. Seperti kita kalau menyampaikan khotbah. Kita persiapan kita hikmat Tuhan. Kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat dengan akal manusiawi kita. Karena setiap hari kan ya akal manusiawi kita yang normal yang bekerja. Jadi berarti Roh Kudus yang Anda setiap ayat kita perlu minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus lagi. Berarti roh yang Anda anggap kudus ini bukan Tuhan ya Bu ya? Dia adalah Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Saya minta maaf. Tapi kenapa nggak bisa memberikan sesuatu apapun kepada Ibu selain Ibu harus belajar dulu? Itu kenapa? Allah itu satu. Namun mereka memiliki 3 fungsi. Roh Kudus dengan fungsinya, Yesus dengan fungsinya, Allah Bapa dengan fungsinya. Mereka adalah satu. Kok satu beda fungsi gimana maksudnya Bu? Ya itu, karena itu saya bilang Allah tidak dapat dilogikakan. Atau ini hanya akal-akalan sampai tidak bisa masuk logika? Boleh saudara dengan pendapat, saya tidak bisa menyalahkan, tapi inilah keyakinan dan pemahaman kami selaku orang Kristen. Dan sampai hari karena kami pun mengalami karena Yesus mengajarkan kepada non-Kristen, yaitu Yahudi, ya, bukan Kristen. Yesus mengajarkan kepada Yahudi, bukan Kristen, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Kok sekarang nggak bisa pakai akal? Ini maksudnya apa ini, Bu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan akal budimu. Ya, ini artinya akal budi kita ini kita harus kasihi. Artinya kasihi dia dengan kan kita hidup di dunia. Itu artinya akal kita harus dipakai, Bu. Dipakai. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, akal harus dipakai. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu digunakan sebagai alat untuk mengenal Tuhan, Bu. Begitu. Segenap jiwa dan rohmu. Iya, tapi akalnya jangan dibuang. Ketika maksudnya ini kan kemanusiaan kita harus menghormati dia. Itu yang dimaksud. Ya, dan maksud saya gini loh. Ada rohnya di dalam diri kita. Kenapa konsep kita tetap bergantung kepada pimpinan roh. Kadang akal budi manusia. Ini dari tadi saya minta rohnya, tapi ternyata rohnya mohon maaf mungkin lagi istirahat atau gimana. Ketika ditanya kepada Ibu,
Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ibu mengatakan Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok ada bisa Tuhan dalam rupa manusia itu kayak mana? Sementara Tuhan sendiri mengangkat saksi tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia? Ini ilmu dari mana Ibu dapatkan? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Kamu tidak bisa melogikakan dia Tuhan yang kami sembah dengan akal pikiran. Bukan saya, Bu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa menarasikan dengan logika gitu. Tuhan Ibu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa. Ibu yang tidak bisa. Roh Kudusnya lagi tidur gitu. Atau lagi lelah. Iya, itu dia. Pertanyaannya hanya bersifat mengetahui kesalahan, kekurangan. Yesus sendiri pada ini saat menguji. diadili, ini menguji konsep Ibu ini konsep dusta pembodohan atau betulan. Ternyata ujung-ujungnya apa? Untuk mempengaruhi orang dalam kebodohan itu tidak ada bagi kami. Kami hanya percaya sepenuhnya kepada Injil. Bahwa Yesus hadir di tengah dunia untuk menebus you dan saya dan seluruh manusia yang mau percaya dan siap diselamatkan. Itu ajaran siapa, Bu? Itu ajaran siapa lagi? Nebus-nebus pakai darah manusia itu ajaran siapa, Bu? Ini ajaran Alkitab. Kalau kamu mau percaya, kamu diselamatkan. Saya berdoa buat Anda semua agar diselamatkan. Berdoa kepada siapa? Saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya yang ada bukan kepada Yesus berdoanya. Acara diskusi ini. Semoga semua yang ada di dalam siaran ini bertobat dan diselamatkan, menerima bagaimana Yesus caranya? Tuhan dan bagaimana Yesus kemudian memberikan pengajaran kepada Bani Israel tentang keselamatan, Bu? Gimana? Kalau boleh tahu. Yesus Kristus dia mati untuk semua orang berdosa dan itu Allah sudah sampaikan dalam Yohanes tadi saya ada katakan. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekarang Yesus Kristus sudah datang di tengah dunia. Tinggal setiap manusia apakah mau menerimanya atau menolak. Yang menerimanya diberikan hidup yang kekal. Menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat sebagai manusia. Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Agar dia diterima sebagai Tuhan. Akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan kehidupan. Barang siapa? Barang siapa? Menerima aku, maka ia diselamatkan. Oke, menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan, terimalah aku sebagai Tuhan? Iya. Dalam Alkitab boleh buka semua ayat, kamu baca satu persatu. Nggak bisa. Ibu harus minta ke Roh Kudus untuk menunjukkan. Ibu sampaikan, jangan suruh Roh Kudus ini makan gaji buta. Jangan suruh Roh Kudusnya itu jadi penonton. Biar saya jadi Roh Kudus deh, biar saya tunjukkan Ibu. Gimana? Di mana Yesus mengajarkan bahwa menerima dia sebagai Tuhan? Itu di mana tertulis? Minta maaf, Alkitab tidak sependek Al-Quran ya. Jadi kami tidak hafal. Tapi itu adalah bukan Ibu. Yang saya tanya Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu ini. Ibu nggak salah, Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Makan gaji buta. Ini bukan masalah Roh Kudusnya ya, minta maaf. Terus? Kami kurang penyerahan diri, kehidupan kami dengan segala keterbatasan. Oke, sekarang gini aja Bu. Bentar lagi cuma. Oke Bu, biar saya yang jadi Roh Kudus. Saya tunjukkan kepada Ibu, saya wakilnya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka lari Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ngambek. Aduh. Tidak ada Yesus mengatakan terima aku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan ada. Makanya saya jadi gitu ya. Kudus tadi. Dipikir enak ngajarin ikan itu renang. Dipikir enak gitu ya. Di sini ahli kitab semua. Tapi